Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl, dimulai dari ayat yang ke-75. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah SWT memberikan sebuah perumpamaan, permisalan seorang hamba, budak yang dia adalah mamluk, yang dimiliki, yang dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melakukan sesuatu. Allah SWT memberikan permisalan budak yang tidak mampu dan tidak memiliki apa-apa dengan orang yang kami berikan kepadanya rezeki yang baik, yang mana dia senantiasa menginfakkan rezekinya tersebut, baik dalam keadaan sirran, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apakah sama permisalan tersebut? Maha suci Allah atau segala puji bagi Allah, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini memberikan sebuah permisalan, perumpamaan yang sangat jelas. Allah katakan ada seorang budak yang dia budak itu tidak memiliki apa-apa, dia dimiliki. Dia tidak memiliki, bahkan dia dimiliki oleh orang lain. Dan tidak mampu melakukan apapun. Dan tidak memiliki apapun. Karena miliknya, apapun yang dia miliki adalah milik tuannya. Kata Allah SWT, apakah sama orang tersebut, budak tersebut, dengan orang yang kami berikan kepadanya rezeki yang baik. Kemudian orang tersebut adalah tentunya orang yang merdeka, yang diberikan oleh Allah SWT rezeki yang baik, yang luas, kemudian dia senantiasa berinfak, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Apakah sama dua orang ini? Allah SWT dalam ayat ini menyuruh kita tentunya berpikir, dan menyuruh orang-orang musyrik Mekah ketika itu untuk berpikir, apakah sama budak dengan orang merdeka? Budak yang dia tidak memiliki, bahkan dia dimiliki, dengan orang yang merdeka yang senantiasa berinfak, melakukan kebaikan. Apakah sama? Tentunya tidak sama. Maka bagaimana Allah SWT seolah-olah ingin mengatakan, bagaimana kalian bisa menyamakan Allah yang Maha Pencipta, yang memiliki segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu, dengan berhala-berhala, patung-patung ini yang dia tidak memiliki apa-apa.
patung-patung itu yang kalian sembah selain Allah, wahai orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, yang kalian sembah tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Tidak memiliki dan tidak mampu. Bahkan dia dimiliki, dia dibuat, dimiliki oleh yang membuatnya. Kemudian apakah Anda samakan itu dengan Allah SWT yang Maha Pencipta, yang memiliki segalanya dan mampu melakukan apapun? Allah SWT katakan, hal yastawun, apakah sama? Kalau seandainya antara budak dengan tuan tidak sama, itu di kalangan makhluk, di kalangan manusia nggak sama antara budak yang dia dimiliki dengan tuannya yang memilikinya. Tidak sama. Tidak sama antara budak dengan orang merdeka, tidak sama. Itu manusia. Lalu bagaimana Anda menyamakan, menyekutukan Allah dengan makhluk? Yaitu menyekutukan artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah dengan patung-patung itu. Di mana Anda memberikan peribadatan kepada patung-patung itu, yang patung-patung itu Anda buat sendiri. Anda samakan makhluk yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa, dengan Sang Pencipta. Allah SWT kata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Padahal Allah SWT sudah memberikan perumpamaan yang sangat jelas. Bagaimana kalau manusia itu, kalau orang-orang musyrik itu memikirkan, menggunakan akal sehatnya, niscaya mereka tidak akan menyembah berhala, patung, menyembah apapun selain Allah, menyembah makhluk, baik itu patung, berhala, jin, manusia atau apapun. Yang mana semua itu adalah makhluk yang tidak memiliki apapun dan tidak mampu melakukan apapun. Maka bagaimana mereka bisa menyamakan makhluk itu dengan Allah SWT? Ini sebuah perumpamaan yang sangat jelas, yang sangat gamblang ya Allah SWT sebutkan. Allah jelaskan supaya apa? Supaya mereka sadar bahwasanya mereka ketika melakukan kesyirikan, menyamakan Allah dengan makhluk, dengan patung-patung itu adalah sebuah perbuatan yang tidak masuk akal, tidak waras. Kata Allah, hal yastawun, apakah sama? Enggak mungkin sama. Tidak ada orang yang waras mengatakan antara budak dengan orang merdeka sama. Itu padahal manusia. Lalu bagaimana dengan Allah Sang Pencipta? Tidak sama. Lalu kenapa Anda menyamakan makhluk itu dengan Allah SWT? Lalu kenapa Anda memberikan peribadatan kepada selain Allah SWT? Kemudian dalam ayat selanjutnya, ayat 76, Allah SWT kembali menyebutkan perumpamaan, menguatkan perumpamaan sebelumnya. Allah katakan, wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjih wa la yati bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Allah SWT memberikan sebuah permisalan dua orang laki-laki, salah satunya abkam itu artinya tuli ya. Tidak bisa mendengar. Abkam ya, tidak bisa bicara. Allah SWT memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang. Salah satunya abkam. Tidak bisa berbicara. La yaqdiru ala syai'in, tidak bisa ngapa-ngapain. Wa huwa kallun ala maulah, yang dia menjadi beban bagi pemiliknya. Jadi orang itu tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain, dia jadi beban bagi orang
yang menanggungnya. Bahkan aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Kemana saja dia arahkan, dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Maksudnya disuruh apapun dia nggak bisa apa-apa. Disuruh ini gagal, disuruh melakukan itu gagal, itu maksudnya. Nggak ada yang bisa dia lakukan. Ada orang yang seperti itu. Kata Allah SWT, gimana? Kalau ada seorang yang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, jadi beban bagi orang lain, disuruh melakukan ini nggak bisa, disuruh melakukan itu nggak bisa, disuruh melakukan ini gagal, di sini nggak benar, nggak ada yang becus kerjanya. Bahkan dia jadi beban bagi orang lain. La ya'ti bi khair, tidak pernah mendatangkan kebaikan. Dia diibaratkan jadi sial orang dekat dengan dia. Ya, jadi beban bagi orang lain. La ya'ti bi khair, tidak bisa mendatangkan kebaikan. Hal yastawi huwa wa man ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Apakah sama dia dengan orang yang senantiasa menyuruh kepada keadilan, kebaikan. Wa huwa ala siratim mustaqim, yang dia senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Apakah sama orang yang dia tidak bisa bicara, tidak bisa ngapa-ngapain, menjadi beban, nggak bisa mendatangkan kebaikan, selalu gagal melakukan ini dan itu. Apakah sama dia dengan orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, menyuruh kepada keadilan, berada di jalan yang lurus? Apakah sama? Nggak mungkin sama. Ini juga perumpamaan yang Allah berikan. Kalau seandainya itu terjadi pada manusia, dua orang laki-laki yang nggak sama, laki-laki pertama dengan yang kedua, padahal sama-sama manusia. Lalu bagaimana Anda menyamakan Allah SWT sang pencipta dengan makhluknya? Bagaimana Anda menyamakan patung-patung yang nggak bisa bicara itu, nggak bisa ngapa-ngapain patung itu? Makhluk, termasuk makhluk jin ataupun manusia yang disembah selain Allah, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali Allah yang beri kekuatan. Lalu disamakan dengan Allah SWT yang menyuruh kepada kebaikan, yang mengajak kepada jalan yang lurus, yang menurunkan Al-Quran. Tidak mungkin sama. Maka ini juga sebuah perumpamaan yang Allah berikan, yang Allah sebutkan untuk membuka cakrawala berpikir orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang musyrik secara umum. Bagaimana Anda menyamakan makhluk manusia yang tidak bisa ngapa-ngapain, yang menjadi beban, yang dia ditanggung oleh orang lain, manusia yang menciptakan di Allah SWT, atau patung-patung tadi yang menciptakan patung itu ya orang yang menyembahnya tadi. Patung itu nggak bisa ngapa-ngapain, kena angin jatuh patung itu, jatuh ke lumpur patung itu, siapa yang bersihkan? Yang tukang punya itu, kemudian dia sembah itu. Ini sebuah perumpamaan yang sangat jelas bagaimana akal orang-orang musyrik itu boleh dikatakan tidak normal, tidak waras. Bagaimana Anda menyembah sesuatu yang Anda sendiri menjadi beban buat Anda sendiri. Patung-patung itu Anda bikin sendiri, diterpa angin jatuh ke lumpur Anda bersihkan sendiri, terus Anda sembah. Ini bagaimana Allah SWT menyuruh orang-orang musyrik untuk berpikir.
Bagaimana Anda bisa menyembah sesuatu yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa dan tidak mampu apa-apa, bahkan menjadi beban bagi Anda sendiri yang menyembahnya. Bisa kita lihat bagaimana orang-orang musyrik, mereka menyembah patung-patung itu, sembahan selain Allah, yang mereka sendiri yang susah menjaga patung-patung itu. Ada orang yang menyembah keris dan sebagainya. Dia yang mandikan keris itu sendiri. Keris itu tidak bisa mandi sendiri. Itu yang disembah-sembah. Itu yang diagungkan. Itu yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan. Itu yang dianggap bisa menyembuhkan. Itu yang dianggap bisa mendatangkan rezeki. Padahal makhluk itu, keris itu apalah namanya, atau pusaka apa namanya, dia dimandikan, dibersihkan dia sendiri, kemudian dia sembah. Gimana? Akalnya di mana itu? Di mana akal Anda? Anda menyembah keris atau pusaka atau apalah namanya, terus Anda sembah yang Anda sendiri bersihkan. Anda mandikan setiap tahun, biasanya ada. Itu yang disembah. Itu yang keyakinannya bisa mendatangkan kebaikan. Itu bisa mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat dan mudarat. Di mana akal Anda? Wahai orang-orang musyrik, Allah SWT dalam hal ini apa? Menyuruh berpikir. Ini berpikir secara waras. Maka orang ketika dia jatuh pada kesyirikan, maka akalnya enggak waras. Tidak berpikir secara sempurna. Bagaimana dia menyembah sesuatu yang dia sendiri membersihkannya, membuatnya dan sebagainya. Ini adalah apa? Kebodohan yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini adalah kesyirikan. Kemudian Allah SWT mengatakan, walillahi ghaibus samawati wal ardh. Dan milik Allah lah segala yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Milik Allah. Bukan milik makhluk. Allah SWT setelah memberikan perumpamaan, Allah SWT menyatakan bahwasanya Allah memiliki segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, yang tampak dan yang gaib. Yang gaib, yang tidak tampak, yang tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Allah yang miliki itu. Seolah-olah Allah katakan apa? Apakah mereka patung-patung itu memiliki apa yang ada di muka bumi ini, di langit dan di bumi ini? Walillahi ghaibus samawati wal ardh. Allah SWT memiliki yang gaib, yang ada di langit dan di bumi. Wa ma amrus sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Dan tidaklah urusan hari kiamat kecuali sekejap mata bagi Allah atau lebih dekat dari itu. Mudah bagi Allah SWT ketika Allah ingin mengatakan atau menjadikan hari kiamat, gampang bagi Allah. Maka Allah ingin mengatakan apa? Apakah bisa patung-patung itu mengetahui yang gaib yang ada di langit dan di bumi? Dan apakah patung-patung itu sembahan selain Allah itu memiliki kemampuan mendatangkan hari kiamat? Tidak mungkin. Yang disembah selain Allah itu bisa enggak dia mendatangkan hari kiamat? Enggak bisa. Wa ma amrus sa'ah, padahal bagi Allah SWT urusan hari kiamat itu seperti sekejap mata saja bagi Allah. Kun, kata Allah, terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Au huwa aqrab, atau lebih dekat lagi. Gampang bagi Allah untuk melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini patung-patung, sembahan selain Allah. Apa kemampuan dia? Apa kemampuannya? Bisa apa mereka? Yang disembah selain Allah itu bisa apa? Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah yang memiliki, yang mengetahui, yang terlihat di muka bumi ini, di langit dan di bumi,
dan juga yang tidak terlihat, yang gaib, dan juga Allah SWT memiliki kemampuan dan kekuasaan terhadap hari kiamat. Di tangan Allah hari kiamat itu. Kalau Allah ingin katakan hari kiamat terjadi, terjadi. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Allah SWT Maha Kuasa. Dan apakah selain Allah, sembahan-sembahan selain Allah, makhluk, berhala dan sebagainya itu memiliki itu semua? Enggak. Kemudian Allah SWT mengingatkan kembali, mengingatkan nikmatnya kepada kita. Ini tadi ayat ingin mengetuk hati orang-orang musyrik agar mereka berpikir akan lemahnya sembahan selain Allah yang mereka sembah. Apapun namanya berhala, patung, ada namanya keramat, manusia, jin, apapun yang disembah selain Allah SWT, itu semua lemah. Kemudian Allah SWT dalam ayat selanjutnya menyebutkan akan nikmatnya kepada kita. Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Dan Allah SWT yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, yang kalian tidak, ketika keluar itu tidak memiliki ilmu sedikit pun, tidak tahu apa-apa. Dan ini juga menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Allah yang mengeluarkan kita semua yang hadir hari ini, yang hadir di sini, yang ada di muka bumi ini semua, kita semua keluar dari perut ibu kita. Tidak ada pengecualian itu. Kalau ada yang pengecualian, nah berarti makhluknya, berarti manusia tidak normal dia. Semua kita yang hadir di sini, yang lahir, yang ada di muka bumi sekarang ini, semuanya lahir dari perut ibu kita semua. Ada nggak yang keluar dari batu? Kan nggak ada. Kalau ada berarti ajaib, berarti ya manusia ajaib. Nggak ada. Semua kita, Allah katakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Bagaimana Allah SWT mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Yang mana seorang wanita yang hamil itu, dia walaupun dia sudah mengandung bayi itu, janin itu sudah 9 bulan, tapi dia nggak tahu kapan itu anak mau keluar, nggak tahu dia. Dokter cuman ngasih apa? HPL istilahnya, hari perkiraan lahir kan gitu. Oh mungkin pekan ini, pekan depan. Kadang meleset, kadang melesat. Artinya apa? Itu hanya perkiraan. Tapi kapan itu akan keluar si bayi ini nggak tahu. Siapa yang tahu? Hanya Allah SWT. Maka Allah SWT yang Maha mengetahui. Apakah berhala-berhala itu yang disembah selain Allah tahu? Mana tahu mereka. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah SWT. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah SWT yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, yang ibu kalian sendiri nggak tahu kapan lahir ini jadi, yang dia sudah mengandungnya, jadi dia nggak tahu kapannya. Dan ketika dilahirkan, kata Allah SWT, la ta'lamuna syai'a, tidak ada satupun di antara kita yang membawa ilmu. La ta'lamuna syai'a artinya tidak ada satupun di antara Anda yang mengetahui. Kita enggak memiliki ilmu sedikit pun. Tidak ada satupun bayi yang lahir di muka bumi ini, ketika dia lahir langsung bisa bicara. Kecuali Nabi Isa. Tidak ada bayi yang lahir di muka bumi ini langsung bisa berhitung dia. Keluar dari perut ibunya dia bilang langsung 1 tambah 1 2. Ada enggak yang kayak gitu? Mungkin kabur itu dokternya langsung. Bidan. Enggak ada. Allah SWT katakan apa? La ta'lamuna syai'an. Anda keluar dari perut ibu Anda, tidak ada yang membawa ilmu sedikit pun, tidak bawa ilmu. Bahkan bukan hanya ilmu, tidak bawa apa-apa. Kita semua dalam keadaan telanjang, enggak bawa sehelai benang pun enggak ada.
Ini Allah SWT ingin memberitahukan kepada kita asal muasal kita. Supaya kita tahu diri. Hakikat diri kita lahir ke muka bumi ini nggak bawa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Nggak bawa apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Tapi Allah SWT memberikan kepada kita apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah SWT menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya pendengaran itu adalah sarana pertama untuk belajar. Dan itu adalah kunci utama. Allah sendiri menyebutkan apa? 3 indera. Indera pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati untuk berpikir. Maka pintu masuk ilmu adalah lewat pendengaran. Makanya kalau orang tuli, nggak bisa dengar, pasti dia nggak bisa apa-apa. Karena apa? Sarana untuk mendapatkan ilmu dia nggak bisa. Beda dengan orang yang buta. Walaupun seorang itu buta, tapi dia masih mendengar, dia bisa. Makanya kita lihat banyak orang yang dia buta tapi jadi alim, ulama. Buta tapi hafal Al-Quran. Kenapa? Dia bisa mendengar. Tapi kalau orang nggak bisa mendengar, nggak bisa. Kita belajar itu lewat apa? Pendengaran pertama kali. Sarana untuk belajar itu pertama kali adalah mendengar. Kita bisa berbicara gimana? Menirukan bahasa ibu kita. Ibu kita bilang, ma, papa. Itu lewat apa? Pendengaran kita. Coba kalau kita tuli, kita nggak bisa ngomong. Semua orang yang tuli nggak bisa ngomong dia. Kenapa? Sebab sarana menuntut ilmu itu pertama dan paling utama adalah pendengaran. Mendengar terlebih dahulu. Kalau dia bisa mendengar dengan baik, masuk ilmu. Karena itu sarana. Makanya kalau kita belajar bahasa, ya pendengaran pertama. Dengar dulu, dengar baik-baik, baru diikuti. Maka Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini, Allah SWT menjadikan bagi kalian apa? As-sam'a, pendengaran. Pendengaran yang pertama, karena memang itu adalah sarana, pintu masuk ilmu pertama adalah lewat pendengaran. Biasanya semua yang didengar, itulah yang kita hafal, kita ingat. Bisa kita lihat anak-anak, kok bisa dia tahu kosakata ini? Ya karena dia dengar. Di rumah nggak diajarkan, ternyata di sekolah atau dia bermain dengan temannya dapat dia kosakata ini, dibawanya pulang. Dari mana kamu dapat ini? Dengar, sekali dengar dia langsung direkam. Itu pendengaran. Padahal dia belum bisa nulis itu, anak-anak coba lihat. Bisa nggak dia menulis? Nggak bisa dia baca, belum bisa dia. Tapi dia bisa melafadzkan kata, kalimat. Kenapa? Karena dia sudah dengar. Maka itu ilmu. Maka sarana pertama belajar adalah mendengar. Dan juga disebutkan oleh para ulama, orang yang ingin belajar, menjadi pelajar yang baik, pertama kali adabnya adalah husnul istima', yaitu dia mendengar dengan baik. Ini kalau orang itu dia mendengar dengan baik, dengan tenang, itu ciri orang bisa belajar. Tapi kalau dia tidak mau dengar, dia malah gurunya ngomong, dia ngomong juga, itu enggak belajar. Susah belajarnya. Suka nimpalin orang ngomong. Susah belajarnya. Tapi orang yang pelajar yang pertama apa? Mendengar. Guru menyebutkan, menyampaikan, dia dengar. Dengan seksama, dengan perhatian. Nah ini adab dalam belajar. Husnul istima'. Bagaimana dia mendengar dengan baik. Itu adalah sarana dalam belajar. Dan itu adab dalam menuntut ilmu. Bisa kita lihat bagaimana para ulama terdahulu.
mereka belajar, pertama kali husnul istima', bagaimana dia mendengar dengan baik. Dengar aja. Dengan mendengar Anda paham dan bisa Anda cerna apa yang disampaikan. Tapi kalau kita tidak bisa mendengar dengan baik, itu sulit. Kemudian juga perlu diingat, Bang, mendengar itu beda dengan melihat. Kalau kita melihat seperti ini, saya melihatnya. Dalam satu pandangan bisa saya melihat berapa orang yang ada di hadapan saya. Tapi kalau mendengar nggak bisa, harus satu. Coba kalau bicara 2 orang, bisa nggak kita bisa mendengar dua-duanya? Berisik nggak bisa, harus satu. Ada orang ngomong berdua, ini gelombangnya berimpit, nggak jelas apa ngomongnya apa ini 2 orang, harus satu-satu. Maka itu faedah bahwasanya apa? Mendengar itu harus seksama. Maka istima', dengar, fokus mendengar. Kalau melihat bisa nih, dalam satu penglihatan kita bisa lihat 2 orang, berapa orang. Tapi kalau dengar nggak bisa. Dengar itu cuma satu bisa. Makanya Allah mengatakan di sini apa? As-sam'a, pakai mufrad. Wa ja'ala lakum as-sam'a, Allah berikan pendengaran. Dan mendengar itu juga harus seksama. Fokus mendengar. Nggak bisa sambilan mendengar itu. Tapi kalau melihat bisa sambilan. Tapi mendengar enggak. Maka ini salah satu juga faedah dalam menuntut ilmu. Kalau kita mendengar, guru menerangkan atau apa, kita harus fokus, istima'. Makanya Allah SWT katakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kata Allah SWT, jika Al-Quran dibacakan fastami'u. Al-istima', kalau kita belajar bahasa Arab, dengan sami'a beda artinya. Sami'a itu mendengar. Mendengar sambil minum, mendengar sambil makan bisa. Tapi kalau istima' nggak ada yang dilakukan. Fokus dengar aja. Bukan sambil makan, sambil minum, sambil yang lain, enggak. Allah katakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka fokuslah dengar. Maka enggak boleh kita saling sambil-sambilan. Kalau kita sambil-sambilan kita enggak dapat apa yang Allah sebutkan dalam ayat itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kemudian Allah kata wa ansitu, dengar, diam. Dengar dengan seksama, diam. Apa tujuannya? La'allakum turhamu, agar Anda mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ketika Al-Qur'an dibacakan, diam, seksama, enggak ada yang lain. Baru kita dapat rahmat Allah. Tapi kalau enggak, kita enggak dapatkan itu. Orang baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sambil yang lain ngobrol atau sambil apa yang lain, enggak dapat faedah. Makanya Allah katakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan dengan tenang dan diam. Maka ini faedahnya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pendengaran. Dan alhamdulillah kita pendengaran kita semua sempurna. Normal, bisa mendengar dengan baik. Dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu. Wal absar, dan penglihatan. Ini sarana kedua kita mendapatkan ilmu. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu? Dengan melihat. Setelah mendengar, melihat. Apa yang dilihat? Maka anak-anak kita bisa lihat dia bisa melakukan ini dan itu karena dia melihat, mencontoh yang ada di hadapan dia. Maka ini adalah sarana dalam belajar. Mendengar kemudian melihat. Wal af'idah. Kemudian apa? Yang lebih lagi dari itu adalah semua yang akan menyimpan itu semua. Supaya dia tetap ada apa? Al-af'idah, yaitu hati. Yang mana hati itu setelah ilmu masuk lewat pendengaran dan penglihatan, maka hati mencerna dan menyimpan ilmu tersebut.
dan memahaminya. Jadi yang memahami segala sesuatu yang masuk lewat pendengaran kita dan yang masuk, yang kita tangkap dengan penglihatan kita, yang memahaminya siapa? Yang mencernanya siapa? Hati. Dan Allah SWT berikan itu semua kepada kita. Dan ini adalah sebuah nikmat. Maka Allah SWT katakan di akhir ayat apa? La'allakum tashkurun, agar Anda bersyukur pada Allah SWT. Dan ini bisa kita lihat bagaimana nikmat Allah yang paling besar kepada kita apa? Setelah Allah SWT menciptakan kita, kemudian Allah SWT memberikan kepada kita sarana menuntut ilmu, pendengaran, penglihatan, dan hati yang bisa mencerna dan menyimpan. Hati itu selalu mengingat dan menyimpan, mencerna dengan baik. Maka ini 3 sarana yang mestinya kita gunakan sebaik-baiknya. Pendengaran, kita guna, ini nikmat dari Allah, kita gunakan untuk mendengar yang baik. Mata, nikmat dari Allah untuk kita gunakan melihat yang baik. Afidah, hati, kita juga gunakan untuk menyimpan yang baik, mencerna yang baik. Oke, inilah sarana ya dalam menuntut ilmu. Seorang akan mendapat ilmu yang baik jika 3 sarana ini sempurna bagi dia. Walaupun kita tadi sebutkan bahwasanya ada orang yang dia tidak sempurna penglihatannya, tapi pendengaran dan hatinya sempurna. Dia bisa jadi ulama. Sebagian ulama kita itu enggak melihat, tapi pendengarannya dan hatinya baik. Maka yang paling memiliki peran yang sangat penting dari 3 hal ini apa? Pendengaran dan hati. Dan tentunya yang 3-tiganya lebih utama. Kemudian Allah SWT katakan, Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka melihat kepada burung, yang mana burung-burung tersebut Allah SWT mudahkan baginya, bagi burung-burung tersebut untuk terbang di langit. Ma yumsikuhunna illallah. Kita bisa lihat, coba lihat kata Allah SWT, tidakkah mereka melihat bagaimana burung-burung itu Allah berikan sayap, kemudian dengan sayap itu terbang di langit. Kemudian Allah katakan ma yumsikuhunna illallah. Dalam ayat yang lain Allah katakan ma yumsikuhunna illar rahman. Tidak ada yang memegangnya, maksudnya supaya burung itu tidak jatuh ke bawah kecuali Allah. Kenapa burung itu bisa terbang dan tidak jatuh ke bawah? Allah SWT yang pegang. Allah yang menahan. Bukan semata-mata karena apa? Kita belajar apa dulu? IPA karena ada gaya apa? Gravitasi atau apalah. Bukan. Kita lemparkan batu ke atas, turunnya ke bawah. Kenapa ada gravitasi? Semua itu adalah Allah SWT yang memegang. Semua Allah SWT yang ngatur. Kenapa burung itu bisa terbang begitu? Di antara mereka terbang yang sebanyak itu tidak tabrakan. Burung yang banyak itu tidak ada tabrakan. Kemudian tidak jatuh. Siapa yang menahan mereka? Allah SWT. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya dalam hal tersebut ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Itu semua yang Allah sebutkan. Ayat-ayat yang Allah sebutkan sebelumnya tadi, ini semua menjadi tanda kebesaran Allah SWT. Allah SWT yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita. Menjadikan bagi kita pendengaran, penglihatan, hati. Allah yang memudahkan burung-burung ini terbang di angkasa tanpa ada yang jatuh. Siapa yang menahannya? Allah. Ini semua adalah bukti kebesaran Allah SWT. Tapi siapa yang bisa mengambil pelajaran ini?
Hanya orang yang beriman. Kemudian Allah SWT sebutkan kembali, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athafan wa mata'an ila hin. Allah SWT kembali mengingatkan kepada kita seluruh nikmatnya. Allah SWT mengingatkan ya, nikmat. Makanya ini surah An-Nahl namanya surah An-Ni'am, surah nikmat. Dan Allah SWT yang telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal. Ya subhanallah, Allah SWT mentakdirkan bagi kita bisa bikin rumah. Dan kita merasa tenang tinggal di rumah itu. Dari apapun lah bentuknya yang namanya rumah. Dan manusia akan bisa tenang tinggal di rumah. Dia tidak akan bisa tenang kalau tinggal di luar sana. Pasti apa? Merasa tenang kalau tinggalnya di rumah, di bangunan. Allah SWT yang telah menjadikan bagi kalian rumah-rumah yang mana kalian merasa tenang dengan tinggal di rumah tersebut. Merasa aman. Ketika kalau kita di rumah aman. Dari hujan, dari panas, dari angin dan sebagainya. Itu Allah SWT semua yang mengatur. Kenapa kita bisa tenang, merasa tenang di situ? Kalau di luar nggak merasa tenang, atau kalau kita tinggal di tenda, di kemah misalnya nggak tenang, itu sudah Allah SWT takdirkan. Bahwasanya manusia itu hanya bisa tenang kalau tinggal di rumah dia. Di tenda tidak akan lama. Kalau Anda berkemah dulu ya, kita dulu pramuka. Berapa hari? Paling 2 hari 3 hari tinggal kuat di kemah itu. Ada nggak yang kuat sebulan? Nggak tenang dia. Kenapa? Sudah itu sunnatullah, fitrah. Allah SWT menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal yang Anda semua tenang di situ. Itu semua nikmat dari Allah SWT. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Dan Allah juga menjadikan bagi kalian julud. Itu apa? Kulit dari hewan ternak itu juga sebagai rumah. Ya seperti tadi, kemah itu atau tenda itu dibuat dulunya dari apa? Dari kulit hewan ternak, mungkin dari kulit domba, kulit sapi, kulit unta. Allah katakan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Dan Allah jadikan bagi kalian kulit-kulit hewan ternak itu sebagai juga buyutan, sebagai rumah, tempat tinggal. Ketika kita di kemah, di tenda, tastakhifunaha yauma dha'nikum wa yauma iqamatikum. Yang mana tenda-tenda tersebut, rumah-rumah itu adalah rumah yang ringan untuk kalian bawa. Jadi ini rumah yang bisa dibawa-bawa, rumah yang bisa dipindah-pindahkan. Apa itu tenda? Yang mana tenda-tenda itu dibuat dari kulit hewan. Yauma dha'nikum, ketika kalian berpindah, melakukan perjalanan. Jika dia pergi, tadi kita pergi ke gunung, kemah situ, bawa tenda. Wa yauma iqamatikum, dan juga ketika kalian tinggal, menetap beberapa hari di suatu tempat misalnya. Itu semua nikmat dari Allah SWT. Wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha. Dan juga dari aswaf, ya kulit. Aswaf itu dikatakan para ulama kulit domba. Wa aubariha kulit unta. Wa ash'ariha kulit kambing. Apa beda kambing dengan domba? Domba itu yang tebal. Yang tebal bulunya. Itu dalam bahasa Arab namanya do'nun. Bulunya disebut apa? Aswaf. Suf. Nah, dari suf, maka itu orang sufi dari situ dia. Kenapa dikatakan sufi? Karena dia bajunya dari kulit apa? Kulit domba. Itu zaman dahulu. Kalau orang sufi sekarang beda lagi. Enggak ada yang pakai apa? Dari kulit hewan itu kan.
Wa min aswafiha, dan Allah jadikan dari kulit-kulit domba dan juga dari kulit-kulit unta, wa asy'ariha, dan juga dari kulit kambing. Kambing. Kambing apa namanya? Kambing kacang atau kambing Jawa itu. Kulitnya disebut asy'ar. Allah jadikan dari itu semua apa? Asasan wa mata'an ilahin. Asasan artinya perkakas. Perabot, misalnya dari kulit itu dibikinlah karpet, dibikinlah tikar, dibikinlah apa semua. Perkakas rumah tangga atau perkakas dalam kehidupan. Apa yang bisa dibikin dengan itu. Wa mata'an, dan sebagai perhiasan bagi Anda ilahin, sampai waktu yang Allah tentukan. Maka ini semua nikmat dari Allah SWT. Dari kulit-kulit hewan itu manusia bisa mengolahnya menjadi perkakas, menjadi perhiasan. Itu semua nikmat dari Allah SWT. Yang mana manusia bisa bersenang-senang dengan nikmat tersebut sampai waktu yang Allah tentukan, selama dia di dunia. Kemudian Allah katakan lagi, wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan juga Allah SWT telah menjadikan bagi Anda semua dari apa-apa yang sudah Allah ciptakan, dhilalan, naungan. Allah SWT menciptakan sesuatu, tapi setiap sesuatu itu ada naungannya. Naungan. Allah ciptakan pohon, ada tempat naungan di situ. Dan itu faedah. Itu semua kekuasaan dari Allah SWT. Allah SWT menciptakan dari segala sesuatu ciptaan, dari segala sesuatu ada naungannya. Ada tempat bernaung. Ketika matahari condongnya ke sini, ke timur, naungannya sebelah barat. Begitu sebaliknya. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Dan Allah SWT menjadikan bagi kalian gunung-gunung sebagai aknanan. Aknanan kata para ulama ahli tafsir maknanya adalah kuhufun, yaitu gua-gua. Gunung-gunung itu ada gua-guanya. Yang sebagian orang tinggal, ada yang tinggal di gua-gua itu. Dan itu nikmat dari Allah SWT. Ketika Allah SWT menciptakan gunung-gunung, kemudian di gunung-gunung itu ada gua-gua yang manusia bisa tinggal di situ. Mungkin dia bisa singgah di situ. Ketika orang lagi naik gunung, dia ada gua itu berfaedah buat dia. Bisa tempat dia singgah dulu di situ. Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Dan Allah SWT mengatakan, dan Allah jadikan bagi kalian sarabil, pakaian yang menjaga kalian dari panas dan juga dingin tentunya. Allah SWT jadikan bagi kita, ini pakaian yang kita pakai hari ini, yang dengan pakaian ini menjaga kita, menjaga kulit kita dari apa? Panas dan dingin. Tapi Allah SWT menyebutkan di sini apa? Har saja. Menjaga kalian dari panas. Dan sebenarnya bukan hanya panas, yang lebih penting apa? Dingin sebenarnya. Maka para ulama mengatakan apa? Sudah Allah sebutkan di awal surat. Di awal surah An-Nahl sudah Allah sebutkan tentang dingin. Di mana Allah SWT katakan Allah menciptakan pakaian itu sebagai dif'un. Di mana dif'un itu artinya membuat kita menjadi hangat. Tentunya kebutuhan kepada pakaian lebih butuh kapan? Musim panas sama musim dingin? Musim dingin pasti. Pakaian kita ditambah, pakai jaket lagi, pakai ini semua. Maka nikmat Allah SWT yang paling utama, nikmat pakaian itu akan terasa di mana? Di musim dingin. Dan itu Allah sudah sebutkan di awal. Dan itu adalah usulun ni'am. Itu adalah nikmat yang paling utama. Maka di sini disebutkan nikmat pelengkap.
Allah katakan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Dan Allah jadikan bagi kalian pakaian yang melindungi kalian dari panas. Wa sarabila taqikum ba'sakum, dan juga pakaian yang menjaga kalian dari perang. Maksudnya di sini adalah baju perang. Pakaian di sini maksudnya adalah baju perang yang menjaga kalian, melindungi diri kalian dari tombak, dari panah, dari pedang, ya, terutama di zaman dahulu. Walaupun sekarang juga ada baju yang anti peluru dan sebagainya. Itu semua masuk. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Begitulah Allah SWT menyempurnakan nikmatnya bagi kalian. La'allakum tuslimun, agar kalian menyerahkan diri kepadanya, agar kalian tunduk dan patuh, agar kalian tuslimun, masuk Islam. Islam itu apa? Tunduk dan patuh. Begitu Allah SWT memberikan nikmatnya, menyempurnakan nikmatnya kepada kita manusia. Apa tujuannya? Allah sebutkan ini semua. Allah menyebutkan nikmatnya ini, dan ini boleh, hanya Allah yang boleh menyebut-nyebut nikmat. Tujuannya apa? Agar kita ingat. Kalau kita nggak boleh kita nyebut-nyebut nikmat kepada orang lain. Maksudnya kalau kita bantu orang, nggak boleh kita bilang-bilang. Makanya salah satu nama Allah apa? Al-Mannan, yaitu yang senantiasa menyebut-nyebut nikmatnya kepada manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu ingat kemudian bersyukur. Sudah sering disebut aja nggak juga bersyukur manusia itu. Kalau kita nggak boleh, kita ngasih orang baju misalnya. Setiap kita ketemu, ingat ya, baju itu aku dulu yang ngasih kamu, nggak boleh tuh, nggak boleh diingat-ingat gitu. Itu hilang pahala sedekah kita, nggak boleh. Tapi Allah SWT, Allah yang punya semua. Allah ingatkan di sini. Begitulah Allah SWT menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. Bagaimana kita lihat dalam surah An-Nahl atau An-Ni'am ini, banyak Allah sebutkan nikmat. Apa tujuannya? Allah SWT kata, begitulah Allah SWT menyempurnakan nikmatnya agar kalian tunduk dan patuh, menyerahkan diri kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Allah ulang, ini nikmat, ayo patuh, tunduk. Agar kalian tahu diri, agar kalian bersyukur, agar kalian tunduk dan patuh kepada Allah. Karena Allah yang sudah menciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah memberikan semuanya. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, Allah memberikan ilmu. Maka tunduk dan patuh sama perintah Allah. La'allakum tuslimun, agar kalian menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian Allah SWT katakan, fa'in tawallau, fa'innama alaikal balagul mubin. Wahai Muhammad, jika mereka berpaling, tidak mau masuk ke dalam Islam, tidak mau tunduk dan patuh, maka sesungguhnya kewajiban engkau, wahai Muhammad, hanya menyampaikan. Ini Allah SWT menghibur Nabi SAW. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Tugas engkau, wahai Muhammad, hanya menyampaikan saja. Tapi apa? Jika mereka berpaling, tidak mau masuk Islam, tidak mau tunduk dan patuh, ya sudah. Tugas engkau, wahai Muhammad, al-balaghul mubin, menyampaikan dengan baik, dengan benar, dengan jelas. Kemudian Allah SWT lanjutkan, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkirunaha. Mereka semua manusia itu mengetahui nikmat Allah. Manusia semua mengetahui nikmat Allah. Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya apa? Siapa yang menciptakan kalian? Allah. Siapa yang berikan kalian rezeki? Allah. Mereka semua tahu nikmat Allah itu. Tapi apa? Tsumma yunkiruna, tapi mereka mengingkarinya. Bagaimana maksud mengingkari? Ketika ditanya siapa yang berikan rezeki kepada mereka? Allah, mereka sebutkan. Wa la in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau mereka ditanya, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka kata Allah. Siapa memberikan rezeki? Allah SWT. Tapi apa? Apa maksud mereka mengingkari di sini? Jadi mengingkari itu bukan berarti mengingkari siapa yang memberikan rezeki. Mereka tidak mengatakan berhala ini memberikan rezeki, bukan. Orang kafir Quraisy tidak mengatakan siapa yang menciptakan kalian berhala, oh ini bukan patung ini, enggak. Mereka enggak mengatakan itu. Mereka katakan Allah. Tapi apa maksud huma yunkiruna? Mereka berarti apa? Ketika ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki, orang-orang kafir Quraisy mengatakan semuanya mengatakan apa? Allah.
Tapi Allah katakan dalam ayat ini, mereka semua mengetahui nikmat Allah, tapi mereka ingkari. Apa maksud ingkari? Tidak bersyukur dengan nikmat itu. Dengan apa? Ketundukan kepada Allah. Berarti orang ketika dia tidak masuk ke dalam Islam, tidak tunduk dan patuh kepada Allah SWT, tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah, berarti dia mengingkari nikmat Allah. Berarti dia kufur. Makanya Allah katakan di akhir ayat, wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, kufur kepada nikmat. Mereka semua tahu ini nikmat dari Allah. Siapa yang berikan rezeki? Allah. Tapi rezeki itu tidak digunakan di jalan Allah. Digunakan di jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang memberikan pendengaran? Allah. Tapi tidak digunakan untuk mendengar yang baik. Siapa yang memberikan penglihatan? Allah. Tapi digunakan untuk melihat yang tidak baik. Siapa yang menciptakan atau memberikan hati? Allah. Tapi tidak digunakan untuk memikirkan kebaikan. Berarti apa? Berarti mengingkari. Mereka mengakui memang Allah. Tapi apa? Tidak menggunakan nikmat tersebut di jalan Allah. Maka maksud mengingkari di sini apa? Tidak menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Maka tanda bersyukur apa? Menggunakan nikmat di jalan Allah. Tanda kufur, tanda ingkar dan kufur apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan yang tidak disukai oleh Allah atau di jalan yang dimurkai oleh Allah. Maka Allah SWT mengingatkan dalam ayat ini. Bagaimana manusia mengetahui nikmat Allah, tapi kemudian begitu mudahnya mereka mengingkarinya dan kebanyakan manusia adalah kufur. Kufur akan nikmat Allah SWT yang semestinya Allah SWT yang memberi rezeki, yang mestinya Allah yang diibadahi. Tapi mereka menyembah kepada selain Allah. Allah SWT memberikan segalanya yang mestinya mereka tunduk dan patuh kepada Allah, tapi mereka justru tunduk dan patuh kepada selain Allah SWT. Nah, Allah Ta'ala ini beberapa ayat yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, bagaimana Allah SWT mengingatkan kita semua yang akan nikmat Allah SWT agar kita menggunakan nikmat itu di jalannya dan menjadi manusia yang bersyukur, bukan kufur. Allah Ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.